Orang dulu tuh kan nggak pakai hitung-hitungan ya. Itu apa namanya? Dia tuh nggak ada ilmu sipilnya. Tapi kelihatannya rumah-rumah itu bisa bertahan lama tuh. Satu hal yang tidak mungkin yang sekarang tidak dapat ditemukan dari masyarakat modern adalah orang dulu itu mampu untuk membaca alam. Dan ilmu untuk membaca alam itulah menurut saya adalah ilmu yang tertinggi. Aduh, selamat sore Mas Bono. Selamat sore Bapak Erwan yang terhormat. Ini udah menjelang sore, udah mau mendung ya. Menariknya nih rumah-rumah kayak gini nih apa namanya? Kayak banyak tanaman, ada apa? Kolam ikan di belakang, kayaknya seperti menyatu dengan alam ya. Saya tuh teringat sama ini Mas, kayak rumah-rumah model rumah-rumah daerah. Setiap daerah kan punya karakteristik masing-masing. Iya, rumah adat ya. Rumah adat, betul. Yang saya paling penasaran tuh beberapa rumah di wilayah-wilayah tertentu, mungkin kayak di Medan atau di Toraja tuh, karakteristiknya tuh rumahnya rumah panggung. Sebenarnya rumah panggung itu apa sih yang perlu disoroti tuh dari rumah-rumah daerah gitu? Pertama nih rumah panggung, atap tembikar dari daun-daun ya atau gitu. Artinya ada keselarasan antara rumah dengan alam sekitar nih. Nah, apakah penggunaan dari material-material alam tersebut secara struktur bangunan aman gitu? Orang dulu tuh kan nggak pakai hitung-hitungan ya. Itu apa namanya? Dia tuh nggak ada ilmu sipilnya. Tapi kelihatannya rumah-rumah itu bisa bertahan lama tuh. Kayak rumah panggung dengan ukuran tiang-tiang kayu yang sudah dibentuk sedemikian rupa dari pohon-pohonnya, tapi bisa menghasilkan struktur bangunan yang cukup kuat ya. Mungkin saya nggak tahu kuat atau nggak, tapi kelihatannya dari pondasi dan bentuknya tuh memiliki struktur yang bagus. Dan pencahayaan juga, ketinggian dan lain-lain. Nah ini orang-orang lama tuh di daerah tuh sebenarnya apakah punya ilmu tertentu, padahal kan ilmu sipil ini berkembang. Di era berapa sih Mas biasanya itu ilmu sipil ada tuh? Ilmu sipil itu berkembang karena dari percobaan pembangunan bangunan seperti dari bangunan piramid, terus berlanjut ke candi-candi, ke istana-istana. Mereka itu melakukan percobaan-percobaan, kalau naruh ini kuat gak, kalau tambah ini kuat gak, itu mengalami suatu evolusi yang luar biasa sekali ya. Oke, berarti dicoba-coba dulu ya awalnya. Iya, pasti dicoba-coba dulu, terus kemudian, tapi setiap percobaan itu akan dicatat sama dia. Oh, ini ukurannya sekian. Oke, gitu. Sebelum masuk ke situ nih, ini berkenaan dengan rumah alam ya, artinya yang berselaras dengan alam. Artinya orang-orang ini kan tidak punya background pengetahuan sipil secara hitung-hitungan dari tingkat kelurusan. Mungkin mereka tidak tahu, tapi ya, saya yakin mereka tahu. Nah itu cuma latar belakangnya itu kayak gimana ya. Artinya contoh lah yang paling gampang piramida gitu kan. Piramida tuh dia presisi banget tuh. Yes. Itu bangunnya aja kita bingung dari tingkat kelurusan, ratanya, pondasinya dinding-dindingnya, wallnya juga rata, bagus, dan dibentuk di bangunan Yunani kuno contohnya. Secara profil-profilnya, pahat-pahatannya itu sangat presisi. Begitupun juga di daerah Indonesia ini untuk rumah-rumah alam itu yang dibangun oleh penduduk-penduduk wilayah tertentu, daerah-daerah ya. Itu juga kelihatannya juga punya kaidah-kaidah yang menyesuaikan dengan bentuk alamnya. Misalkan kenapa harus di Toraja rumahnya tinggi gitu, ada punya tanduk, atau di Padang harus bangunannya melengkung mengikuti ini. Tapi dia tidak melupakan juga dengan kesehatan rumah, pencahayaan, kekuatan, sehingga rumah itu layak ditempati dan memang tempatnya berkumpul keluarga besar. Nah, ini menurut Mas Bon ini gimana itu? Pertama, kita juga nggak bisa bilang bahwa orang-orang dulu itu tidak memiliki kemampuan kemampuan sipil ataupun struktur. Oke. Karena apa? Karena satu hal yang tidak mungkin yang sekarang tidak dapat ditemukan
dari masyarakat modern adalah orang dulu itu mampu untuk membaca alam. Dan ilmu untuk membaca alam itulah menurut saya adalah ilmu yang tertinggi. Ketika dia mampu membaca alam, artinya apa? Dia mampu untuk berkomunikasi dengan alam sehingga mampu menyelaraskan hidupnya dengan alam. Nah, orang dulu itu mampu hidup selaras dengan alam. Artinya apa? Pertama kita lihat rumah-rumah adat itu, mereka selalu menggunakan material asli dari daerah tersebut. Nggak ada besi zaman dulu Pak ya? Nggak ada. Dan Itu. tidak perlu menurut saya. Sekarang pun harusnya kita Sekarang, hanya meneruskan kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh orang zaman dulu. Itu udah benar. Ketika dia memilih misalnya, dia memilih menggunakan kayu merbau sebagai tiang atau kayu ulin sebagai tiang. Artinya apa? Dia sudah mengamati kayu-kayu itu ketika tumbuh di hutan, mereka ada angin kencang dan lain sebagainya sangat kuat. Dan itulah mereka mengadopsi itu dan menjadikan tiang-tiang rumah. Selain untuk kenyamanan, pertama kenyamanan lantai ya, karena udara dingin itu akan mengalir di bawah sehingga lantainya akan adem. Wind trap lagi ya? Apa? Wind trap juga? Iya. Oke. Nah, angin dingin itu kan sifatnya berat ya. Iya. Jadi dia bertiupnya di bawah di kolong itu pertama. Terus kedua, untuk karena dia masih di alam liar ya, untuk menghindari binatang buas. Oke. Tapi terutama dia itu rumah panggung itu sebenarnya belajar dari struktur pohon. Pohon itu kan batang, terus itunya di atas kan? Akarnya, Batang, dahan, segala oke. macam di atas. Ya kan, nggak mungkin pendek, nggak mungkin di bawah terus atas, nggak ada. Iya. Langsung. Nah itu sebenarnya untuk menghadapi misalnya terjadi gempa, itu makanya waktu itu kayaknya pernah ada kalau kita flashback ke tsunami zaman dulu ya, ke gempa di Aceh atau tsunami di Padang itu rumah-rumah panggung tuh nggak ada yang roboh Pak. Dia ngikut nih, tiang-tiangnya ngikut gini gitu ya? Roboh nggak akan roboh itu, mau sampai kapan juga. Enggak, tapi lucunya waktu dia nanamin pondasi itu dia nggak pakai perhitungan secara ini ya? Oh pakai Pak. Oh pakai. Jadi begini, Kedalaman berapa? pendekatannya gini, ketika Gimana? dia nebang pohon itu, ya, ketika dia nebang pohon, misalnya pohonnya itu diameternya 30 cm, ya 30 cm, dia nebang pohon itu, kan ketika pohon itu ditebang, otomatis kan akarnya keangkat tuh Pak. Dia akan lihat tuh, akarnya, bagaimana pola akarnya kan begini, kedalaman akarnya, iya kan, kedalaman akarnya berapa, nah itu dia tiru. Jadi rumah panggung itu bawahnya itu bukan tancap-tancap aja Pak. Jadi ada kayak semacam perkuatan, dia meniru-niru akar rumah itulah Pak. Jadi itu luar biasa sekali itu, orang-orang zaman dulu itu, dia sebenarnya udah paling benar cara berpikirnya. Ini alam udah ngasih contoh, yang paling dapat selaras dengan alam yaitu alam sendiri. Udah dia tinggal nyontoh aja, hutan, pohon, pohon begini, gini, udah tinggal dia tiru. Seperti halnya, kenapa atapnya? Nah Bapak kalau lihat tuh, rumah adat tuh nggak ada yang pakai plafon Pak. Cari Bapak. Iya betul, nggak ada pakai plafon. Kayak rumah joglo ya? Rumah joglo, rumah genteng, langsung genteng tuh kan? Iya. Kenapa coba? Udara panas ringan kan biar ke atas semua, dia ngumpulnya ke atas semua tuh. Ngumpulnya ke atas semua, terus pasti depannya kan ada bolong tuh. Dikasih biar keluar tuh udara panas. Makanya sekarang saya heran, rumah kenapa pakai plafon, bikin panas aja. Sebenarnya fungsi plafon tuh buat apa sebenarnya? Buat nutupin rangka atap. Biar kelihatan rapi aja. Plafon tuh nggak ada fungsinya. Nggak ada fungsinya ya? Nggak ada fungsinya. Malah ini nyimpen tikus. Iya. Nyimpen binatang suka masuk-masuk gitu kan? Nah itu kan pengaruh arsitek modern ya, untuk nutupin ketidakrapihan yang sebenarnya kalau bikin rapi juga saya rasa fine-fine aja sih. Ada rumah adat ya, itu dia atas genteng itu pakai kayak daun-daun apa sih? Daun rumbia itu namanya. Itu daun apa Pak? Ada daun pandan ada, terus dari rumbia juga ada. Sampai kering tuh? Iya memang. Tapi memang kering. Enggak rusak. Enggak. Nah itu saya bingung tuh kan, daun kalau udah kering harusnya remuk ya? Iya.
tapi dia nggak hancur tuh. Dan nggak, artinya gini, kan kalau panas, matahari panas banget, panas dingin bakar. ya kan. Nah, Iya. Kok bisa ya? nah itu saya kalau nggak salah ya, tapi nanti saya coba cek lagi, itu kayaknya sebelum dijadiin atap direndam di mana dulu gitu. Gitu biar awet. Kan rumah-rumah adat itu juga pasti sudah mengalami beberapa pengalaman, Inovasi, evolusi dan lain-lain, sehingga daya material itu sudah diuji coba bertahan lama. Iya, itu dia. Nah, sementara begitu masuk kepada era modern, kenapa hal-hal ini nggak diterapkan di era sekarang? Apakah dari estetika atau apa nih? Sebenarnya itu jauh lebih murah mungkin, menurut saya ya mungkin ya. Bila Jauh lebih diterapkan murah, masing-masing per daerah menggunakan material di daerah tersebut bisa ya lebih murah. kalau Daripada dia datangin besi dari mana gitu. rumah-rumah kampung tuh kan sekarang yang di era modern juga masih ada tuh yang pakai atap itu Pak, biasanya dinding-dindingnya pakai tembikar kayak Bukan tembikar. apa itu? Tembikar kan ini pakai yang anyam, bambu anyam itu loh. Anyam ini. Bambu anyam apa namanya? Gedek ya? Ya, Gedek. itu juga menarik tuh, bambu, Iya. kombinasi bambu sama anyaman iya. gedek. Apa sih namanya? Iya, Bambu apa? Astaga, lupa tung saya. tuh, jadi dinding-dindingnya pakai itu. Iya, itu kan buat ya tetap biar ada anginnya. Nah, menurut Bapak nih, kalau itu kan di wilayah Indonesia, kalau di luar negeri itu kan dengan keterbatasan alam ya, maksudnya keterbatasan sumber daya alamnya, pohonnya Iya. berbeda, tanamannya berbeda, sehingga material yang digunakan pun untuk Tergantung Bapak luar negerinya yang mana? contoh Eropa lah, Eropa. Eropa tuh pakai batu saya lihat, Iya, rumah-rumah batu, iya. rumah-rumah batu, tapi mungkin nggak pakai plafon juga, nggak ada plafon. Dia tuh, Pak. pakai. ya? Pakai. Dia harus pakai plafon, kenapa? Karena untuk menjaga kehangatan, Pak. Oh, oke. Jadi makanya kalau lihat kalau Bapak lihat film-film itu ya, rumah-rumah di luar negeri itu kan pendek-pendek Pak plafonnya. Iya. Apartemen-apartemennya coba lihat. Pendek-pendek semua. Nah, ketika dingin dia tetap hangat. Dan ketika hangat dia tetap dingin gitu. Dia kan kalau semakin pendek plafon itu hawanya lebih bisa karena dia 4 musim ya. Jadi hawanya itu tetap lebih stabil dibanding kita. Yang bikin saya penasaran gini nih, Mas Bro, peralihan dari era saya nggak tahu era apa ya, era zaman dulu lah. Saya nggak tahu di tahun berapa persisnya. Tapi ketika masuk era modern, ada peralihan penggunaan material yang sekarang disebutnya hebel, Ya. bata, terus semen, sehingga ini menjadi parameter orang-orang sekarang untuk membuat bangunan. Nah, sebenarnya orang-orang dulu sebelum adanya pembuatan material-material baru yang digunakan untuk membuat bangunan, kenapa bentuk-bentuk rumah yang mengadopsi dengan alam sekitar ini berhenti, Pak? Apakah karena keterbatasan sumber daya alamnya sendiri, sehingga kalau diambil habis gitu misalkan, atau gimana? Kenapa orang lebih seneng, apakah dengan datangnya era dunia sipil lantas merubah semua Ya. Saya jawab paradigma atau pandangan sudut terhadap estetika dan lain-lain, Pak? Enggak, saya jawab begini. Kalau kita dengan material-material modern saat ini yang jelas lebih praktis ya. Lebih praktis, lebih cepat. Itu satu. Terus kedua, kalau masalah keterbatasan sumber daya alam mengenai jumlah pohon dan lain sebagainya, kalau itu benar-benar hanya dipergunakan untuk rumah rakyat, tidak akan habis. Ini kan masalahnya nggak dipakein buat rumah penduduk. Pohon-pohon itu entah kemana ditembangin, ya kan. Kalau hanya buat rumah-rumah, nggak habis lah hutan ribuan hektar itu. Nah, digantilah dengan material-material modern gitu, yang fungsinya itu tidak akan mungkin dapat menggantikan fungsi dari material-material alam itu. Kayak tiang beton itu, Pak. Nih, tiang beton, cor, besi dan lain sebagainya itu sebagai tiang beton itu tidak akan mungkin menyamai kelenturan sebuah pohon sebatang pohon merbau atau pohon sonokeling atau pohon jati ya untuk sebagai tiang. Itu nggak mungkin bisa. Karena sebuah tiang bangunan itu harus memiliki pertama kekuatan tekan, kedua kekuatan lentur. Dia jadi harus lentur gini loh, Pak. Yeah. Nah, itu belum ada saat ini yang bisa menyamai
seperti pohon-pohon itu. Tapi karena apa? Karena ada pendekatan-pendekatan perhitungan, makanya tadi kan awal-awal itu beton itu sebenarnya beton aja, Pak, nggak ada besinya. Oh, nggak ada tulangnya lah. Nggak Ya? ada tulangnya. Nah, terus sering retak, sering apa dikasih besi gitu. Nah, terus akhirnya berkembang, dihitung. Ternyata kalau bebannya segini, besinya harus segini. Nah, kalau misalkan nih saya ada tanah, saya mau bangun rumah daerah nih dengan memakai material alam, Ya, pohon. Kalau di mahal compare, sekarang. nah itu Udah mahal sekarang. Mahal Udah ya? sekarang nggak usah ini. mendingan pakai Iya. rumah modern ya. Kayu mahal ya. Ya udah mahal. Apalagi kayu-kayu mereka itu. Oh, oke. Lantainya pun pakai papan itu kan, papan Iya. dingin, papan kayu. Udah apa? papannya udah mahal Kayu sekali. ulin, kayu besi itu kayak Iya. paling kuat tuh ya. Iya. Itu nggak bisa digigitin rayap tuh. Kayu Nggak ulin. bisa, Pak. Rayap ompong giginya, Pak, langsung. Iya. Keras Rayap. bener ya. Keras. Ya? Kayu besi itu ya, Pak ya. Asal Bapak tahu itu nggak bisa dipaku, Pak. Loh, Jadi dia dibor dulu, terus Oh, dibikin dibor. dibikin buat pasak, ngiketnya. dipasang. Iya, buat di kapal tuh. Ya iya. Kayu ulin biasa dibuat di kapal. Kan nggak ada paku kapal, coba aja lihat. Nggak ada. Saya setahu saya pernah ke pabrik kapal tradisional itu di apa? Makassar. Waktu itu ya di Makassar. Iya. Makassar. Sama di Sulawesi juga, sama di Bangka juga. Itu nggak ada, Pak. Nggak ada paku sama saya. Jadi Pakai pasak. Nah, di bawah Pasaknya dulu. segini-gini nih. Oke. Masukin, terus dikasih apa? Getah damar. Buat nutupin Iya. jadi sil karet, pengganti karet ya. Nggak mungkin pakai paku, pakai apa? Karatan. Itu saya luar biasa sekali lah pokoknya kalau ngomongin orang-orang dulu itu. Oke. Sepertinya nih udah mau malam ya. Kita close dulu, Pak. Iya, kalau saya mau bersemedi dulu.